Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendi Mutiar Muhammad Zuhri. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana di Unisnu Temanggung angkatan tahun 2024. Di sini sebagai tugas UAS mata kuliah Psikologi Transpersonal, saya mendapatkan tugas untuk menganalisis apa itu implementasi psikologi transpersonal dalam konseling dan terapi di lingkungan pendidikan Islam. Nah, dari berbagai bahan yang saya dapatkan, apa itu psikologi transpersonal dan konseling di pendidikan Islam, eh, yang saya dapatkan dari berbagai artikel yang saya baca, kemudian dari diskusi-diskusi yang saya lakukan di lingkungan rumah dan juga di lingkungan kampus, itu mendapatkan beberapa pendekatan dan teknik. Nah, yang saya dalami atau yang saya dapati, pertama, pendekatan berbasis spiritualis. Nah, itu bagaimana nilai-nilai Islam ini sebagai terapi atau konselor pemanfaatan ajaran Islam seperti tauhid. Tauhid itu bagaimana sih keimanan kita kepada Allah, kemudian konsep ikhlas, tawakal, dan terapi ibadah. Bagaimana sih terapi ibadah untuk konseling? Nah, terapi ibadah untuk konseling ini ada 3 dari yang saya dapati. Pertama, sholat, kemudian zikir, ketiga membaca Al-Quran. Dari berbagai narasumber atau yang saya ajak diskusi, beliau memberikan paparan bahwa sholat ini bisa untuk terapi untuk ketenangan. Ada beberapa responden yang mengemukakan pendapat bahwa saat mereka banyak masalah, ketika mereka sholat di sujud terakhir, beliau sambil berdoa, dan bahkan ada yang sambil menangis bagaimana masalah-masalah itu bisa terpecahkan. Toh juga di konseling itu kan berguna untuk menerima curhat. Nah, di sholat itu mereka merasa bahwa inilah curhat kepada Allah, curhat kepada Sang Pencipta langsung, bukan kepada manusia yang bisa malah merunyamkan masalah-masalah yang terjadi itu. Kemudian zikir. Zikir banyak sekali, ya juga beberapa teman-teman saya kuliah itu banyak yang berpendapat bahwa ketika mendapati masalah mereka berzikir. Berzikir ya istighfar gitu-gitulah. Kemudian membaca Al-Qur'an. Untuk membaca Al-Qur'an cuma beberapa karena juga di lingkungan kampus, di lingkungan circle yang saya masuki, itu beberapa juga banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran, padahal kuliah di eh, instansi Islam lah, instansi yayasan agama Islam. Kemudian teknik meditasi Islam. Nah, meditasi Islam itu adalah tafakur atau membimbing siswa atau individu untuk merenungkan kebebasan Allah melalui kebesaran Allah melalui alam semesta atau menghayati zikir. Nah, menghayati zikir ini, jadi zikir ini bisa secara lisan dan juga secara hati. Bagaimana hati bisa berzikir? Itu karena lisan sudah terbiasa untuk berzikir. Atau bisa diringkas dengan ketika wirid itu melalui suara atau lisan, tapi warid itu di dalam hati. Bagaimana menumbuhkan atau menumbuhkan warid itu? Ya dengan wirid atau dengan pelatihan untuk membiasakan diri untuk selalu berzikir kepada Allah. Kemudian meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran diri akan ego dan ruh. Dalam pendidikan Islam, penting untuk memahami perbedaan antara ego atau nafsu dan ruh atau jiwa. Terapis dapat membantu individu mengatasi nafsu negatif melalui pendekatan yang berpusat pada nilai-nilai spiritual. Nah, dari kesadaran ini, banyak sekali nafsu-nafsu negatif itu jika ditelisik lagi itu berasal dari nafsu kita. Nah, bagaimana nafsu negatif ini bisa tertekan kemudian menjadi nafsu positif? Itu bagaimana? Nah, dengan cara ayo kita membiasakan diri untuk selalu bersikap positif. Berpositif thinking itu adalah utama. Bahkan yang saya dalami juga di dalam lingkungan olahraga itu bisa
eh untuk apa ya? Olahraga itu bisa untuk media, media apa? Media untuk mengurangi energi negatif atau bahkan malah memutuskan energi negatif itu. Kemudian yang ketiga, contoh praktik di lingkungan pendidikan Islam. 1. Sesi konseling berbasis Al-Quran melibatkan ayat-ayat Al-Quran sebagai landasan untuk menggali masalah atau solusi spiritual. Nah, ini adalah berbasis Al-Quran, yaitu dengan kita melibatkan ayat Al-Quran dengan contoh ayat Al-Quran. Nah, kemudian tadi sesi konseling berbasis Al-Quran adalah melibatkan ayat Al-Quran sebagai landasan untuk menggali masalah dan soal solusi spiritual. Seperti yang tertuang contohnya dituangkan pada Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, itu kan bisa menjadi pacuan atau landasan yang tekstual. Kan bisa dikontekstualkan lagi bagaimana sholat apa, kemudian sabar itu seperti apa sih, gitu kan masih bisa dikembangkan lagi. Kemudian cara yang lain itu dengan menenangkan diri. Misalkan kita sebagai pendidik atau di lingkungan pendidikan, ada siswa atau siswi yang membutuhkan konseling dari kita. Nah, kemudian ada kita menyuruh untuk dia tenang. Padahal ketenangan hati itu dimulai dari hatinya sendiri. Jika hatinya masih ragu, jika hatinya masih mempunyai ketakutan, itu tidak bisa tenang. Bagaimana sih kita memberikan contoh untuk tenang? Nah, contoh dasar yang pernah saya dapati atau yang pernah saya diskusikan kepada teman-teman saya itu dengan cara meditasi. Meditasi dengan seperti apa? Meditasi seperti yoga, kita bersilah, kemudian tangan kita di atas lutut, kemudian memejamkan mata, kemudian mengambil nafas dari hidung, kemudian kita simpan di perut, kemudian kita hempaskan lewat mulut. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita hirup nafas atau menghirup nafas, gini, kita sebutkan Allah, hu. Di dalam hati kita menyebutkan hu. Kemudian saat membuang nafas itu Allah. Jadi hu Allah, tapi nafas kita simpan dalam perut. Ini juga secara alasan medis, kenapa masyarakat itu merokok lebih tenang atau mendapatkan ketenangan dari rokok, karena mereka menghirup asap rokok itu lewat pernafasan perut. Jadi ketika cara membedakan pernafasan perut dengan pernafasan dada itu dengan dua tangan, satu tangan di atas dada, satu tangan di atas perut. Kita hirup nafas. Jika perut kita yang mengembang, itu berarti pernafasan perut. Akan tapi jika pernafasan kita atau yang mengembang itu dari kita, berarti kita melakukan pernafasan dada. Pernafasan perut ini akan menjadikan badan kita rileks, tapi pernafasan dada itu malah menjadikan badan semakin tegang. Maka dari itu, tadi meditasi untuk ketenangan, jika sudah tenang, itu sudah bisa kita masuki doktrin-doktrin atau masukan yang baik dan dia bisa mencernanya. Tetapi jika belum tenang, itu tidak akan pernah bisa. Wong isih duwe kekecewaan, masih punya rasa ketakutan, khawatir. Ketika kita masuki dengan doktrin-doktrin secara agama, doktrin-doktrin yang tidak cukup logis, yang ya logis tapi tekstual banget, belum masuk ke kepalanya, dia akan semakin takut. Tetapi jika dia sudah tenang, doktrin-doktrin akan semakin gampang untuk masuknya. Itu saja yang bisa saya presentasikan atau yang saya analisis tentang bagaimana sih psikologi transpersonal ini di dunia pendidikan atau konseling. Nah, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.